Jadi jadi itu manhaj besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini gak jelas semua, nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak, kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini coro Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal, adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf kutub wali itu hanya dua, Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Robbi arini anggur ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior, tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, sehingga gak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk, sementara Allah itu qadim, gak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat menampung zat yang qadim, yang superior, sehingga gunung pun hancur, Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata Allah. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman, itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal, dibalik jalalnya juga punya jamal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini, fa inna kulla maujudin yasihu ayyura, Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini